Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tausiah ataupun nasihat buat kita semuanya. Keistimewaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah untuk menghormati dan memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin nasr, dan demi fajar dan demi 10 malam. Surat Al-Fajr ayat 1-2. Para ulama salaf berpendapat bahwa 10 hari yang telah Allah bersumpah tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Perkataan para ulama tersebut. Saudaraku, hal ini diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asyara asrad duha inna asaro asrod adha wal witr, yakni asyafi'i wal witr yawma arafah wa syafa' yawma nahar. Akhrajahu Nasa'i. Nabi SAW bersabda, 10 hari itu adalah hari Adha, witir pada hari Arafah, dan Syaf pada hari Nahar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam Ibnu Katsir berkata, sanad orang-orang ini baik-baik saja, dan menurut saya ada catatan dalam matannya. Al-Hafidz bin Rajab menghasankannya. Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa 10 malam yang Allah bersumpah adalah 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat seperti itu juga diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Jubair, Al-Aswad bin Yazid Al-Nakha'i, Masyruq, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak, dan Ibnu Jarir At-Tabrani. Pandangan ini juga dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Semoga Allah merahmati mereka. Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan 10 hari bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amal baik yang dikerjakan di dalamnya lebih berharga bagi Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari itu. Mereka berkata, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Dia berkata, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak kembali dari itu dengan apapun.
Dalam riwayat bukan dalam Al-Bukhari, tidak ada perbuatan yang lebih mulia di sisi Allah dan pahala yang lebih besar daripada perbuatan baik yang ia lakukan dalam 10 hari Adha. Dikatakan tidak juga jihad fisabilillah. Dia berkata, tidak juga jihad fisabilillah kecuali seorang yang pergi jihad dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dari itu. Ini juga termasuk apa yang diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu di Al-Bazzar, Abu Ya'la At-Tahawi dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya seperti tadi di atas ya. Hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan hari-hari ini dan keistimewaan hari-hari lain dalam satu tahun. Besarnya nilai perbuatan baik di dalamnya. Seperti Al-Hafidz bin Rajab mengatakan, hadis Ibnu Abbas menunjukkan dilipat gandakannya semua perbuatan baik dalam ke-10 hari tersebut tanpa mengecualikan salah satu dari mereka. Artinya puasa, qiyamul lail, qiyam, zikir, membaca Al-Quran dan amal soleh yang lainnya akan dilipat gandakan kebaikannya di hari 10 tadi. Ibnu Rajab berkata, jika hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh di hari-hari tersebut lebih berharga bagi Allah, bahkan amal yang kurang utama dikerjakan pada hari-hari tersebut bisa menjadi lebih berharga di hadapan Allah daripada amal utama yang dikerjakan pada hari-hari yang lainnya. Artinya seorang yang melakukan sholat sunnah sedikit rakaat di tengah malam atau di siang hari pada 10 hari ini lebih baik daripada banyak rakaat pada hari-hari selain 10 hari ini. Masya Allah. Nilai amal soleh dapat ditingkatkan karena berbagai alasan. Misalnya karena waktu, seperti beramal dalam 10 hari ini. Dapat ditingkatkan menurut tempat, seperti beramal di Masjidil Haram. Dan karena kondisi di dalam hati hamba seorang hamba yang beramal tersebut, sebagaimana dalam firman Allah, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, surat Al-Mu'minun ayat 60, yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka miliki sedekah, sedangkan hati mereka penuh dengan rasa takut. Ini berarti sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, bahwa merekalah yang bersedekah, berdoa, puasa, dan takut bahwa tidak akan diterima amalnya, tidak akan diterima amal mereka. Takut ya. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan baik tersebut sambil dia takut, khawatir amalnya tidak akan diterima oleh Allah, maka itu jauh lebih tinggi nilainya daripada orang yang melakukan hal yang sama dengan perasaan bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang sangat besar. Sebagaimana perbuatan baik dapat dilipat gandakan nilai kebaikannya, maka dosa juga dapat dilipat gandakan nilai keburukannya.
Dosa di Masjidil Haram misalnya, atau di masjid yang lain, lebih besar daripada di luar masjid. Dosa di bulan-bulan suci atau 10 hari Dzulhijjah atau bulan Ramadan lebih besar dari dosa di waktu lain. Jika dua orang melakukan dosa yang sama tetapi salah satu dari mereka takut, bersembunyi atau malu kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika dia melakukan dosa dan yang lain melakukannya, dan menikmati pekerjaannya dan menyombongkan diri tentang hal itu, maka tidak ada keraguan bahwa tanpa malu, bahkan menyombongkan diri, lebih besar nilai dosanya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Amin. Sehingga kita akan diringankan untuk memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan dijauhkan dari kesengajaan melakukan dosa-dosa di hari-hari pilihan Allah. Barakallah fina jami'an. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian pembacaan tausiah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.